Integritas dan juga etos kerja yang baik ya. Mungkin di negara seperti Indonesia di mana kita punya budaya yang sangat rileks, kadang-kadang orang menginterpretasikan etos kerja aku dan juga integritas aku sebagai seseorang yang agak kaku gitu. Dan gak apa-apa, orang berhak memiliki persepsi mereka sendiri. Tapi buat aku, integritas aku dan juga etos kerja akulah yang membuat aku bisa bertahan selama ini di industri kreatif. Biasanya tadi kan ada satu hari di mana itu harus libur atau take a rest. Apa yang dilakukan oleh Cinta Laura? My favorite thing to do kalau lagi libur adalah pertama-tama aku nggak mau pagi-pagi aku diburu-buru. Oke. Jadi saat bangun di pagi hari, aku ingin punya cukup waktu main sama kucing-kucing aku, sarapan tanpa diburu-buru, dan pokoknya enjoy meditasi aku. Setelah itu harus olahraga. Olahraga bukan berarti harus olahraga berat ya. Mau itu olahraganya hanya pilates atau yoga, aku nggak yoga sih. Just kidding. Tapi walaupun olahraganya yang nggak high impact itu nggak apa-apa. Yang penting tubuh harus gerak. Oke. Terus aku harus menghabiskan waktu minimal 1 jam sampai 2 jam di alam. Di alam bukan berarti harus ke gunung ya, tapi mau itu di taman, rumah sendiri, hanya membaca buku sambil menikmati matahari, pepohonan, itu harus sesimpel itu. Mungkin orang pikir oh kalau libur berarti shopping, ke spa. I mean if you like that, there's nothing wrong with that. Tapi menurut aku malahan di hari kita libur kita harus benar-benar menikmati semua hal-hal simple yang biasanya kita nggak bisa lakukan dalam keseharian kita, terutama kalau tinggal di kota kayak Jakarta ya. Iya, gitu. Oke. Kak Cinta, apa prinsip hidup dari Kak Cinta Laura yang selama ini tapi nggak bisa dikompromiin? Prinsip hidup yang nggak bisa di-compromise, integritas dan juga etos kerja yang baik ya. Mungkin di negara seperti Indonesia di mana kita punya budaya yang sangat rileks, kadang-kadang orang menginterpretasikan etos kerja aku dan juga integritas aku sebagai seseorang yang agak kaku gitu. Dan gak apa-apa, orang berhak memiliki persepsi mereka sendiri. Tapi buat aku, integritas aku dan juga etos kerja akulah yang membuat aku bisa bertahan selama ini di industri kreatif. Orang tahu saat mereka meng-hire aku pasti akan tepat waktu. Orang tahu saat meng-hire aku akan ngasih lebih dari 100%. Orang tahu saat meng-hire aku peduli kualitas karya aku dan aku pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi nggak semua orang harus mengerti kita. Selama kita tahu kita orang yang berusaha sopan, baik, dan menghargai orang lain, memperlakukan orang dengan baik, ya let them think what they want. You know, just focus on you. Jadi hal yang gak akan pernah aku lepaskan adalah etos kerja yang baik, yaitu tepat waktu, memberikan kualitas yang terbaik, dan juga tidak ngeluh. Dan integritas ya honesty, I'm a very honest person. Di budaya kita mungkin kita suka basa-basi, tapi aku nggak tahu caranya basa-basi. So kalau itu berarti aku orangnya kurang asik ya udahlah. Tapi ya aku ngerasa di jangka panjang lebih baik aku jujur sama siapapun itu daripada basa-basi, manis di depan tapi di belakang beda gitu. With me aku bisa guarantee what you see is what you get gitu. Oke. Kak Cinta, kita sekarang main quiz. Boleh. Jawab cepat. Sure. Hal kecil yang bikin seorang Cinta Laura bahagia? Main sama kucing. I love my cats. Itu benar-benar anak aku, 2 kucing aku, Pipo dan Spikey. Kalau hidup seorang Cinta Laura difilmkan, harus jadi karakter apa? Wah, harus jadi badass. Perpaduan antara karakter Angelina Jolie di Wanted dengan karakter Rosamund Pike di Gone Girl dengan karakter Angelina Jolie di Salt. Combine ya? Iya, pokoknya bener-bener wah gitu. Atau Jessica Chastain di film, aduh kok tiba-tiba aku lupa ya. Jessica Chastain pernah main di film di mana dia itu sebenarnya pinter banget tapi dia jadi dealer kartu poker gitu, lupa namanya tapi I like her character there. Ya pokoknya dangerous woman lah. Oke, next question. Satu kata yang menggambarkan sosok seorang mama. Mama, sweet. She's very sweet. Sweet. Semua orang yang ketemu mama aku pasti ngerasa nyaman. Satu kata yang menggambarkan sosok seorang papa.
very disciplined, sangat. Disitulah aku dapat etos kerja aku. Kerja atau me time? Etos kerja, karena papa aku kan orang zaman dulu banget ya. Sebelum orang sering pakai Excel dan lain sebagainya, kalau lihat pembukuan papa aku, pengeluaran 100 perak aja itu pasti dia Ada akan catat. catatannya. He's very detailed, karena kan orang perhotelan juga ya. Jadi papa aku tipe orang yang bisa ngelihat satu titik di dinding, dia bisa lihat. Dan buat dia itu kotor. Jadi harus Detail dibersihkan, berarti ya sangat segera. Jadi dia orang yang nggak delay, kalau harus mengerjakan sesuatu langsung, nggak pakai nunggu-nunggu. Gitu. Jadi pada saat itu juga langsung Yes. dan detail orang ya. Sangat. Next question, makanan favorit seorang Cinta Laura? Tergantung hormon. Tapi kalau harus pilih apapun yang pedes banget sih. Jadi mungkin Apa? Waduh, I like everything. Aku tapi di fase lagi suka rawon, tapi rawon buatan aku sendiri. I love rawon. Karena proteinnya tinggi, rempah-rempahnya banyak, jadi bernutrisi, dan wah enak banget. Tapi berubah-berubah ya, kadang-kadang aku mungkin bilang ketoprak dengan cabai rawit 15 biji minimum. 15 biji? Yes, I like spicy food. Kalau masakan Indonesia nggak pedes, aku nggak mau makan. It has to be very spicy. Tapi bukan berarti makanan western dikasih sambal, enggak ya. Jadi kalau masakan Indonesia harus pedes, tapi ya western seperti makanan western pada umumnya. Nggak roti tiba-tiba pakai sambal, enggak. Itu agak aneh sih. Ada orang yang gitu. Oh, ada juga. Ya, mama aku kalau ke Eropa bawa botol sambal. Oh, kemana-mana tuh? Everything, makanan Oke. Jerman dikasih sambal. Gak bisa hidup kalau gak pakai sambal. Iya, mama aku gitu, iya. Oke, the last question. Apa arti sukses bagi seorang Cinta Laura? Wah, this question so loaded. Menurut aku definisi sukses itu pasti akan terus berubah tergantung fase hidup kita ya. Mungkin cinta yang remaja bakal bilang sukses itu saat orang mengenal siapa aku, di sekolah aku mendapatkan nilai terbaik, dan aku mendapatkan banyak award buat segala karya seni aku di acting maupun di musik. Tapi sukses bagi aku sekarang adalah saat aku bisa merasa tenang dan bersyukur atas segala hal yang aku miliki dalam hidup aku walaupun hidup nggak sempurna. Dan itulah tren yang aku lihat di banyak orang zaman sekarang saat mereka sudah mencapai titik kesuksesan tertentu. Goalnya bukan lagi kuantitatif, tapi goalnya adalah ketenangan dan kebahagiaan walaupun kebahagiaan relatif. So aku ingin kehidupan dengan kualitas hidup yang baik, tapi juga ketenangan. Karena banyak juga konglomerat dengan triliunan dolar, tapi nggak tenang dan stres. I don't want that kind of life. Kuncinya tenang. Yeah, peace and contentment. Cinta Laura, terima kasih telah hadir di Deep Talk with Thank you Cem so Haku. much, Sam. You did such a good job. Thank you. Aku juga doakan tambah sukses dan Amin. semakin melejit. Amin. Yeay. Thank you so much Kak Thank Cinta Laura. you. Thank you Sobat iNews yang udah nonton di episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton di episode-episode lainnya. Thank you udah nonton. See you.